Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal iman rahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmatnya, maghfirahnya, kenikmatan-kenikmatannya kepada kita semua, baik nikmat keimanan, keislaman, kesehatan, kekuatan, serta nikmat-nikmat yang lainnya, sehingga alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala permudah bagi kita semua untuk mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan bermajelis ilmu, di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan juga orang-orang yang menuntut ilmu berderajat-derajat. Dan Allah ingin menjelaskan di dalam ayat ini bahwasanya seseorang tidak akan pernah bisa meningkatkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan bisa meninggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan bermajelis ilmu. Dan ini pun juga sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan, barang siapa yang menempuh suatu jalan, yaltamisu fi ilman, di mana dia mengharapkan di dalamnya ilmu Allah Subhanahu wa taala, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah permudah baginya jalan menuju surganya. Kemudian salawat serta salam semoga Allah senantiasa mencurahkan kepada Nabiul Mustafa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita jalan untuk menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan kepada kita jalan untuk tunduk kepada Allah, untuk bersikap tawadhu kepada manusia yang lainnya, jalan untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang paling terbaik bagi kalian semua, liman kana yarjullaha wal yaumal akhir, bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan perjumpaan dengan hari akhir, wa dzakarallaha katsira, sementara dia dalam keadaan berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tayyib ikhwatal iman rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali pembahasan kita tafsir Al-Qur'anil Karim, dan sekarang kita masuk pada surat Al-Lail ayat ke-17 ya. Ada ayat yang ke-17. Ya. Pada ayat yang sebelumnya, pada ayat yang sebelumnya Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kita tentang orang-orang yang menderita, orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam, orang-orang yang menderita, orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka jahanam dikarenakan pengingkaran mereka. Pengingkaran mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dan pengingkaran mereka terhadap siapa? Terhadap apa? Terhadap negeri akhirat, kan gitu ya. Terhadap negeri akhirat. Yang sehingganya akhir apa?
Karena pengingkaran mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala, pengingkaran mereka terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pengingkaran mereka terhadap negeri akhirat, ini yang kemudian membuat mereka menjadi orang yang kikir, menjadi orang yang bakhil, ya seperti itu. Karena ya tidak ada fungsinya. Ya, mereka berpikir untuk apa mereka menginfakkan hartanya ya kepada manusia yang lainnya kalau seandainya mereka apa? Tidak mempercayai adanya hari pembalasan. Kan gitu. Kan gitu. Jadi ada orang-orang yang menderita, orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Ya. Nah, kemudian apa? Ayat yang ke-17-nya, wa sayujannabuhal atqa, ya, dan akan dijauhkan dari neraka orang-orang yang bertakwa, kan gitu. Nah, ini sebuah pengecualian atau kebalikan dari yang tadi disebutkan, ya, bahwasanya kalau yang tadi disebutkan ada orang yang dimasukkan ke dalam neraka, ternyata sebaliknya ada orang yang berbahagia. Yaitu siapa? Mereka yang dijauhkan dari neraka jahanam, mereka yang apa? Diselamatkan dari siksaan-siksaan yang ada di dalam neraka jahanam. Kan gitu. Makanya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman apa? Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Ya, barang siapa dijauhkan dari neraka jahanam wa udkhilal jannah, lalu kemudian dia dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka orang seperti itulah orang yang beruntung. Ya Pak, orang yang berbahagia. Jadi bukan orang yang berbahagia itu adalah orang yang apa? Mempunyai kedudukan, mempunyai jabatan, lalu kemudian apa? Jabatan tersebut dipergunakan untuk korupsi 1.000 triliun. Bukan. Ya Pak, bukan. Nah, itu nggak benar ya Pak. Walaupun mereka udah maaf ngomongnya udah udah korupsi 1.000 triliun pun Pak, kenyataannya nih lihat Pak, fakta ya, mereka sudah korupsi 1.000 triliun pun tetap saja mereka menjadi orang yang bakhil ya. Padahal kalau kita omongin Pak, 1.000 triliun Pak, tenggelam kali ini ya, wilayah ini tenggelam dengan uang untuk kalau sore itu. Tapi kenyataannya mereka nggak bisa untuk menginfakkan harta mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala, nggak bisa. Ya Pak? Karena apa? Karena orang yang berani untuk korupsi sebanyak itu, ini pula apa? Ini pula adalah orang yang apa namanya? Yang semakin kecil keimanannya terhadap hari pembalasan. Ya Pak. Kan dia berani untuk mengambil harta orang lain sebanyak itu karena apa Pak? Karena dia berpikir, oh antara ada atau tiada. Kalaupun iya nih apa namanya, ada siksaan neraka jahanam, itu iya hanya sekedar di mulutnya saja Pak. Ya, kalaupun dia adalah seorang muslim, itu apa? Hanya sekedar di mulutnya saja, tapi dalam hatinya antara iya nggak sih? Iya nggak sih? Kan gitu. Sama kayak orang-orang, mungkin maaf ngomongin, kebanyakan orang-orang di luar sana kan gitu. Ketika dia berzina, ketika dia ini punya harta dan sebagainya kan gitu. Ya. Dia berani berzina karena apa Bapak gitu? Karena minimnya, karena kecilnya rasa keimanannya terhadap hari pembalasan. Kan gitu. Semakin kecil, Pak, semakin kecil atau semakin minim kepercayaan terhadap hari akhir, hari pembalasan, maka akan semakin berani dia untuk melakukan kemaksiatan. Ya, Pak. Nah, inilah cara berpikirnya siapa? Orang kafir sebenarnya, Pak. Ya, cara berpikirnya orang kafir. Ya, kenapa mereka bisa melakukan berbagai perbuatan jahiliyah?
berani untuk meluapkan segala hawa nafsu kebinatangannya, kan gitu. Karena mereka tidak percaya dengan adanya hari pembalasan, tidak percaya dengan adanya hari kebangkitan. Mereka berpikir ya sudah, kalau sudah menjadi tulang belulang yang udah kelar. Sehingga mereka berpikir yang namanya kehidupan ya kehidupan dunia ini saja. Sehingga ketika dia berpikir bahwasanya kehidupan itu adalah di dunia ini saja, maka sekali lagi kalau begitu dia akan memanfaatkan semuanya. Untuk apa? Untuk mendapatkan kesenangan yang ada di dunia ini, Pak. Itu Pak cara berpikir orang kafir musyrik jahiliyah dahulu, Pak. Ya. Nah, namun cara berpikir seperti ini sama diikuti pula oleh orang-orang siapa? Muslim yang minim keimanannya. Ya, Pak, yang minim keimanannya. Ya, yang maaf ngomongnya dia mendengar hari pembalasan ya hanya sekedar jadi cerita-cerita waktu dia dapatkan di masa kecil. Sehingga ketika besarnya itu hanya sekedar menjadi dongeng, seperti dongeng belaka. Ya, Pak, anak-anak kecil, anak-anak TK, anak-anak SD yang dulu dia disuruh bapak ibunya pergi ngaji, lalu kemudian guru ngajinya ngasih tahu tentang surga, tentang neraka. Udah itu sudah gede nggak pernah sama sekali dia ngaji lagi, ngajinya hanya sekedar tahunan. Kalau ada ritual ini, ritual itu dan sebagainya, kan gitu. Nah akhirnya tadi surga dan neraka itu seperti hanya sekedar dongeng-dongeng di masa kecil. Sehingga ketika gede ya udah tadi, ya kan gitu. Semakin minim pengetahuannya terhadap negeri akhirat, akhirnya semakin berani dia untuk melakukan berbagai kemaksiatan dan kezaliman. Ya, semakin berani mereka untuk melakukan perbuatan kemaksiatan dan kezaliman. Ya. Mau berapa jumlah yang dizalimin? 1000 triliun. Oke. Mau berapa jumlah orang yang dizaliminya? 280 juta. Oke, kata mereka. Tapi lihat maaf ngomongnya, ada orang-orang yang benar-benar takut kepada Allah, ada orang yang benar-benar takut terhadap negeri akhirat. Ketika dia menzalimi satu orang saja, gitu. Ketika dia menzalimi satu orang saja, dia udah benar-benar takut. Kenapa, Pak? Takut dia gara-gara ngezalimin satu orang tersebut, akhirnya dia menjadi orang yang bangkrut di akhirat nanti. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Atadruna manil muflis?" Tahukah kalian siapa itu orang yang bangkrut? Akhirnya diberitahukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang bangkrut, al-muflisu min ummati, ya, innal muflisa min ummati, orang yang bangkrut dari umatku, man yati yaumal qiyamah bis salatin wa siyamin wa zakah, yaitu orang-orang yang membawa pahala yang begitu banyak di akhirat nanti, dari salatnya, dari puasanya, dari zakatnya, dari ibadah-ibadahnya. Tapi apa? Ketika di dunia wayati qad syatama hada, di dunia dia telah menyakiti, mencaci maki orang lain, satu orang bahkan gitu. Ya, satu orang. Wa qadhafa hada, dan menjatuhkan kehormatan satu orang lain itu. Ya. Lalu kemudian apa? Wa akala mala hada, dan memakan harta orang lain. Wa daraba hadza, dan memukul orang lain, wa safaka dama hadza, dan menumpahkan darah orang lain. Sehingga akhirnya apa? Di akhirat nanti ketika dia telah membawa pahala yang begitu banyak, ternyata terjadi apa? Pentransferan pahala.
Pahalanya Pak yang tadi Masya Allah sudah dia bawa ternyata ditransfer ke satu orang aja udah rugi, sudah habis Pak, udah gitu kan gitu. Udah bener-bener mengerikan gitu loh Pak. Karena apa Pak? Karena manusia di akhirat nanti hanya untuk masalah yang kecil saja, mereka udah benar-benar butuh yang namanya pahala. Bahkan mereka bisa berani untuk menggadaikan keluarga mereka, menggadaikan orang tua mereka, menggadaikan pasangan mereka, menggadaikan anak-anak mereka hanya untuk apa? Hanya untuk mendapatkan sedikit pahala walaupun keluarganya harus dimasukkan ke dalam neraka Jahannam. Pak, satu orang. Nah ini berapa? 280 juta orang yang kena prank. Ya, 280 juta orang yang kena prank. Masya Allah. Ya. Dan setelah itu imbasnya apa lagi Pak? Imbasnya orang-orang kira apa? Sudah kena prank, orang-orang nggak percaya lagi kan gitu kan? Udah nggak percaya lagi. Akhirnya apa? Berapa banyak lagi orang-orang yang dizalimi setelah itu? Kan gitu. Berapa banyak orang-orang yang bekerja di sana, yang mereka padahal maaf ngomong yang nggak tahu apa-apa, misalnya seperti itu. Itu efek Pak, artinya kita seperti itu, nggak ada rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang ya Allah, satu orang yang dizalimin aja dia udah gemetar ketakutan Pak. Ya, satu orang yang dizalimin saja dia udah gemetar. Ya, ngezaliminnya nggak secara langsung lagi Pak. Mungkin apa? Hanya sekedar ghibah kan ya. Walaupun ghibah termasuk dosa besar gitu, bukan hanya sekedar hanya ya gitu ya. Tapi ya kita katakan tadi artinya nggak secara langsung, nggak kena langsung efeknya kan gitu ya Pak ya. Artinya ghibah, dia cuma ngibahin, nggak ketahuan orangnya kan gitu. Ya, itu saja dosanya udah begitu mengerikan. Nah ini secara langsung berapa banyak orang-orang pasti yang mendoakan keburukan-keburukan. Ya Pak. Berapa banyak orang-orang yang maaf ngomongnya apa namanya? Bener-bener kesel, bener-bener apa namanya? Kalau bahasanya itu ya Pak ya, kalau bahasa kasarnya mungkin sumpah serapah lah gitu kan seperti itu. Kan gitu ya. Sampai mungkin maaf ngomongnya ada orang dari luar gitu ya yang mengatakan itu negara masih utuh. Masya Allah. Ya Pak, itu masih nih yang dikorupsi 1.000 triliun itu negara masih utuh itu. Ya. Belum itu masih 6 orang Pak ya. Masya Allah. Yang disebut sebagai siapa? Sebagai grup orang-orang yang senang. Masya Allah, yang bersenang senang. Belum kemudian ada ya Allah yang korupsi ini, yang lagi korupsi ini, yang lagi korupsi ini, yang lagi korupsi ini. Ya Pak. Dan ternyata Masya Allah, saya udah nggak tahu, saya udah pernah menceritakan belum? Ya. Ternyata Pak, sifat korupsi ini memang udah dimiliki, udah mendarah daging oleh orang Indonesia. Pak, saya pernah ceritain belum ini? Tentang masalah dendels. Pernah dengar dendels Pak? Hah? Apa itu dendels? Makanan apa itu? Hah? Saya waktu itu udah pernah ceritain belum di sini? Belum. Hah? Oh Masya Allah, antum kena juga waktu itu? Enggak ya, kan gitu ya? Enggak lah ya, artinya dulu orang dari zaman dulu, kan gitu. Dimana kita Masya Allah berpikir Pak, dalam buku sejarah kita dapatkan betapa buruknya dendels ini Pak ya. Ya memang dia adalah seorang penjajah kan gitu, orang Belanda ya. Orang Belanda Pak ya, kan gitu. Apa kita dulu di dalam buku sejarah kita mengatakan dendels ini orang yang buruk, orangnya apa yang melakukan kerja rodi, kerja paksa kan gitu, membuat apa jalan dari Anyar itu ya, Anyar Panarukan kan gitu, berapa kilometer tuh Pak? Ya pokoknya 1.000 kilometer kan seperti itu ya.
Itu apa? Disuruh orang-orang untuk bekerja untuk membuat jalan tersebut tanpa apa? Dibayar, tanpa dikasih makan dan sebagainya, Pak. Lalu kemudian Pak, dari kecil, Pak, dari SD nih ya. Kalau nggak salah ini pelajaran SD gitu kan, saudara itu. Kita langsung betapa buruknya orang-orang Belanda itu kan gitu. Iya Pak. Tapi ternyata kita diputar oleh sejarah, Pak. Apa namanya, ditipu oleh sejarah. Tapi ternyata sekarang ini Pak didapatkan bahwasanya apa? Ada bukti kwitansi pembayaran siapa? Dari Dendels ini kepada siapa? Bukan Kopanim, kepada Demang, Pak. Apa Demang ya gitu ya? Demang, apa Demang kalau mungkin sekarang ini? Bupati kali ya. Ternyata tuh kan gitu. Ada kwitansi pembayaran yang pada waktu itu apa dilakukan oleh siapa? Oleh Dendels kepada siapa? Kepada Demangnya, yang seharga berapa ribu ringgit, yang diperkirakan di masa itu sekitar 100 jutaan. Pak, bukan 100 juta di masa ini. 100 juta di masa itu. 100 juta di masa itu berarti berapa banyak, Pak? 100 juta di masa itu berapa banyak? Karena maaf ngomongnya, jangankan di masa itu, di masa Pak Nur saja waktu masih kecil, 7.000 itu udah gede banget ya Pak ya. Kan gitu. 60.000 itu sudah segede apa tuh? Itu di masanya Pak Nur. Belum di masanya Pak, itu lebih jauh lagi tuh, di masa penjajahan. Ya Allah ya Rabbi, Pak. Ternyata tadi gitu kan, uang tersebut dikorupsi oleh siapa? Oleh Demangnya, Pak. Ya Allah ya Rabbi. Ternyata seorang penjajah lebih manusiawi dibandingkan orang yang dijajah tuh, Pak. Ya Allah ya Rabbi. Dah, Pak. Ya, udah mendarah daging, Pak. Udah kebiasaannya apa? Untuk menyakiti saudaranya sendiri. Gak peduli mereka. Karena itu tabiat itu ya Pak ya. Orang-orangnya itu ya. Apa? Mereka di negerinya sendiri bukan berpikir, oh saya pengen membangun negeri ini. Saya pengen memanfaatkan apa? Amanah ini dengan sebaik-baiknya untuk apa? Kebaikan saudara-saudara saya. Karena apa? Selama ini sudah, oh Allah, kemiskinan di mana-mana, begini dan sebagainya. Kan gitu. Ini enggak, semakin dia tahu, oh saudara-saudaranya ini orang miskin, orang yang bisa dibodohin, semakin dihancurin sama dia. Semakin kepada negeri asing, semakin apa? Semakin merunduk mereka, kan gitu. Ya Allah ya Rabbi, Pak. Ya. Nah ini ternyata akhirnya kita dapatkan, ya. Udah mendarah daging, Pak, ini seperti itu. Ya. Udah mendarah daging. Jangan-jangan antum juga. Hanya masalahnya apa? Belum dapat aja bagiannya, kan gitu. Enggak. Ya. Kecuali orang-orang yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka itulah yang ngomongnya apa? Ya walaupun tadi mungkin apa? Datang kesempatan untuk melakukan kemaksiatan, namun mereka apa? Tetap takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa, Pak? Tadi semakin apa? Dia mengimani, meyakini adanya hari pembalasan, maka akan semakin apa? Menjauhkan dirinya dari berbagai kezaliman. Ya, Pak. Kan seperti itu. Nah, tadi kita katakan apa? Kembali kepada ayat tadi, ya, dan akan dijauhkan di neraka orang-orang yang bertakwa, gitu kan gitu. Ya, orang-orang yang bertakwa. Nah, akan ada kaitannya ternyata Pak takwa ini gitu loh dengan negeri akhirat. Apa? Sebagaimana apa yang dijelaskan oleh Ali bin Abi Thalib mengenai ketakwaan. Apa Pak at-taqwa yang dijelaskan oleh Ali bin Abi Thalib? Kita sudah berkali-kali tuh ngulangin definisi takwa. Ada yang masih ingat nggak Pak?
Ada yang masih ingat? Ustaz, manusia tempatnya lupa dan kelalaian ya gitu ya. Ada 3. Apa aja Pak? Masya Allah, nggak apa-apa. Manusia tempatnya lupa dan apa? Itu ya takwa ya. Takwa yang secara umum yang kita dengar kan gitu. Bahwasanya takwa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, menjauhkan larangannya. Dan tadi, oke, Masya Allah ini seperti itu. Bagus, Masya Allah, ini adalah definisi yang seperti itu. Nah, ada definisi takwa yang dijelaskan oleh Ali bin Abi Thalib ya, dan lebih terdengar di telinga kita tentang apa? Tentang adanya hari pembalasan ini. Apa kata beliau? At-taqwa, kata beliau, ketakwaan itu adalah yang pertama al-khawfu minal jalil. Coba, yaitu rasa takut dan tunduk kepada Allah. Yang pertama. Ya. Lalu kemudian yang kedua, wal amalu bitanzil. Ya, dan mengamalkan apa yang telah Allah turunkan dari Al-Quran maupun sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian apa? Kemudian kata beliau yang ketiga, wal qana'atu bil qalil, dan merasa puas terhadap apa yang telah Allah rezekikan kepadanya walaupun cuman sedikit. Ini yang ketiga, dia ridho. Ya, dia tidak tidak menyalahkan takdir. Dia ikhlas terhadap apa yang Allah berikan kepadanya. Kan gitu. Karena yang dipikirkan adalah apa? Hanya bagaimana untuk dekat kepada Allah, bukan bagaimana banyaknya karena dia tahu standar kasih sayang Allah bukan dengan banyaknya harta. Tapi standar kasih sayang Allah adalah bagaimana seseorang itu hatinya selalu terhubung kepada Allah. Kan gitu Pak? Iya Pak. Jadi ingat Pak ya, ini siapapun antum yang masih berpikir standar kasih sayang Allah adalah dengan banyaknya harta yang Allah berikan kepada kita, Pak, maka antum sudah salah fatal, Pak. Ya, karena kalau berpikirnya demikian, itulah pikirannya orang-orang kafir, Pak. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa kata Allah? Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu. Lalu kemudian apa? Fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Adapun manusia ketika akhirnya uji Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan Allah muliakan dia. Allah berikan harta yang banyak. Kan gitu Pak ya? Ya, Allah berikan dia harta yang banyak. Allah berikan dia kesehatan. Allah berikan dia kelonggaran. Lalu kemudian apa kata dia? Fa yaqulu rabbi akraman. Dia pun berkata, oh, Allah itu telah memuliakan diriku. Lalu kemudian apa? Wa amma idza mabtalahu rabbuhu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Adapun ketika Allah Subhanahu wa taala mengujinya dan Allah sempitkan rezekinya, apa yang dia katakan? Rabbi ahanan. Tuhanku sedang menghinakanku. Itu Pak cara berpikirnya orang kafir. Yang jadi standarnya adalah apa?
harta. Standar berpikirnya bahwasanya Allah itu sedang dekat sama dia adalah apa? Kalau lagi banyak kalau lagi miskin, jadi manusia terkutuk tuh katanya kan gitu. Itu cara berpikirnya siapa? Orang kafir. Ya, tapi bagi orang-orang yang beriman bukan itu, bukan. Makanya tadi apa? Orang yang beriman, orang yang bertakwa tadi apa? Wal qanaatu bil qalil. Dia merasa puas terhadap apa yang Allah rezekikan kepadanya walaupun sedikit. Karena itu bukan standar kasih sayang Allah. Standar kasih sayang Allah adalah apa? Ketika Allah membuat dirinya dekat kepada Allah. Baru kemudian yang keempat nih Pak, ya, berkaitan dengan negeri akhirat apa? Wal istidadu liyaumir rahil, dan mempersiapkan bekalnya di dunia ini untuk apa? Untuk perjalanan di negeri akhirat, untuk kembali ke apa? Ke kampung halamannya. Pak, tuh. Jadi untuk kembali ke kampung halaman butuh apa, Pak? Butuh bekal, kan gitu. Kalau kehabisan bekal, ya siap-siap aja binasa, kan gitu bahasanya kan, Pak. Ya, itu perjalanan panjang, Pak. Nggak uncuk-uncuk meninggal dibangunkan dari kubur lalu kemudian apa? Masuk surga. Yes, enggak. Lama banget. Di mahsyar saja lama banget di mahsyar, Pak. Lama banget. Belum dihisap kehidupan kita. Bukan hanya dari kehidupan kita, kehidupan seluruh manusia, di mana nanti kita apa? Saling melihat apa? Hisap amalan tersebut. Bagi orang-orang yang fasik nanti apa? Amalnya akan diperlihatkan, kan gitu. Oh ternyata begini, oh ternyata begini. Nah ini kita katakan Pak ya, Masya Allah. Tuh orang yang bertakwa yang dijauhkan dari neraka jahanam. Lihat definisinya tadi. Ya, tunduk kepada Allah, mengamalkan apa yang diturunkan oleh Allah, ya, dari Al-Quran dan Sunnah. Lalu kemudian apa? Menerima takdir Allah, terutama berkaitan dengan rezeki. Lalu kemudian kepada apa? Mempersiapkan bekal amal solehnya untuk kehidupan akhiratnya. Nah, Masya Allah. Ayat yang ke-18-nya apa? Alladzi yu'ti malahu yatazakka. Ya, itu apa? Yang menginfakkan harta dan Allah untuk membersihkan jiwanya. Kan gitu. Dan Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan apa? Yaitu orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk membersihkan jiwanya dan juga hartanya, serta untuk membersihkan agamanya dan juga dunianya yang telah Allah anugerahkan kepadanya. Pak. Ya, jadi itu untuk mensucikan jiwanya, hartanya, agama dan juga dunianya. Dengan apa, Pak? Dengan apa? Dengan harta halal yang telah ia cari lalu kemudian dibelanjakan di jalan Allah. Pak. Ya, makanya tadi saya sebutkan, Pak, orang yang korupsi, dia bakal membelanjakan harta di jalan Allah enggak, Pak? Enggak. Ya enggak. Walaupun dia sudah apa tadi? Sudah korupsi sebanyak itu, enggak bakal dia membelanjakan hartanya jalan Allah. Karena apa? Karena dia tahu ini apa? Ini adalah harta dari apa? Mendolimi orang lain. Ini adalah harta dari apa? Dari cara mendatangkan murka Allah, kan gitu. Sehingga secara tidak langsung psikisnya atau psikologinya dia akan nggak mungkin,
Saya udah ngambil uang haram, kemudian saya berikan di jalan Allah. Itu secara psikis, jangan secara psikologisnya. Dia akan merasa bersalah, Pak. Sehingga akhirnya Pak, syaitan mulai memasukkan dalam hatinya, kamu ngambil dari uang haram kok pengen berapa cari keberkahan infak di jalan Allah kan gitu. Aneh kamu kan gitu kata syaitan. Ya Pak. Kata syaitan kan kayak gitu. Syaitan kan nggak bakal diam kan. Kalau tiba-tiba dia pengen, saya pengen infakin harta saya nih, tiba-tiba nih ya Pak. Syaitan kan nggak bakal diam. Nggak mungkin kata syaitan, oh iya silakan infakin harta kamu, nggak apa-apa kamu. Nanti infak tinggal korupsi lagi kan nggak mungkin. Kata syaitan pada waktu itu ketika dia mau mengeluarkan hartanya, kata syaitan pasti apa? Kamu korupsi harta orang lain, kamu zalimin orang lain, sok-sokan kamu apa? Pengen nyimpakin harta kamu di jalan, bener dulu dong, kan gitu bahasanya. Setan nggak bakal diam, setan akan mendatangkan tipuannya, mendatangkan talbis iblisnya, kan gitu. Ya Pak. Dan kalaupun Pak, kalaupun dia tiba-tiba sudah membulatkan dirinya apa? Pengen bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, kenapa? Dengan harta korupsi tersebut, Pak, diterima enggak? Pak, enggak diterima. Pak, karena yang Allah, kadang-kadang orang-orang Mbak ngomongnya, orang-orang di luarnya apa? Orang-orang di luar ini tertipu dari pemahaman makna apa? Yaitu khudh min amwalihim. Ya, ini salah paham dari makna ayat Allah. Khudh min amwalihim, ambillah dari harta mereka, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Untuk apa? Agar harta tersebut untuk mensucikan mereka dan juga untuk mensucikan harta mereka, kan gitu. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari harta mereka wahai Muhammad sebagai sedekah untuk apa? Mensucikan jiwa mereka dan juga mensucikan harta mereka. Akhirnya apa Pak yang terjadi di luar sana orang-orang berpikirnya dari ayat ini? Karena kebodohan, karena jarang bermajelis ilmu, yang dia pikirkan apa? Ya udah, saya korupsi harta orang lain sebanyak-banyaknya, saya ambil harta orang lain sebanyak-banyaknya. Kalau sudah terkumpul, apa? Saya zakatin, saya sedekahin, supaya apa? Supaya bersih hartanya. Itu kebodohan namanya, Pak. Dia nggak tahu makna ayat ini. Dia hanya apa? Ngeliatnya, oh gitu. Jadi berpikirnya, kalau gitu saya korupsi sebanyak-banyaknya. Lalu kemudian apa? Dari harta saya zakatkan, saya sedekahkan untuk membersihkan seluruh harta saya dari apa? Dari keharaman-keharaman yang telah dia. Pak, gak gitu. Yang benar gimana Pak? Maksud ayat tadi? Khudh min amwalihim, ambil dari harta mereka wahai Muhammad, jadi sedekah, jadi zakat, tapi yang benar-benar itu adalah harta mereka, dicari dengan cara yang halal, bukan dari uang haram yang benar-benar milik mereka. Namanya uang korupsi milik siapa? Milik siapa? Milik si pengkorupsi tersebut atau milik orang lain? Milik orang lain lah, bukan harta dia, bukan, kan itu seperti itu. Jadi yang diambil itu adalah apa? Harta dia yang benar-benar milik dia, didapatkan dengan cara yang halal. Baru kemudian apa? Baru kemudian dibersihkan harta tersebut. Karena apa? Namanya kita walaupun mencari dengan cara yang halal, ada aja payah tipis-tipisnya. Kan gitu. Ada saja hal-hal yang tidak kita ketahui. Mungkin saja apa? Ketika dalam tasarrufnya kita, dalam apa muamalahnya kita, ada sedikit-sedikit apa? Kesalahan. Maka itu disucikan dari harta kita. Pak. Lalu kemudian apa yang kedua juga? Kenapa? Untuk ini
diambil karena di dalam harta kita itu ada hak orang lain. Siapa? Haknya fakir miskin. Nah ini dari awal si koruptor tadi uangnya bukan uang dia, itu udah uang orang lain. Nah ini yang salah nih. Makanya orang koruptor ketika bertobat, bukan dia sedekahin harta dia, bukan. Dia kembalikan harta-harta itu kepada siapa? Kepada pemiliknya. Si pencuri ketika dia mencuri uang orang lain sebanyak berapa? 1 miliar atau 1 triliun. Ketika dia bertobat, bukan dia sedekahin tuh uang itu, bukan. Tapi dikembalikan harta tersebut kepada siapa? Kepada orang yang telah ia curi. Itu cara bertobatnya. Ya Pak, bukan sedekah, bukan. Nggak diterima. Bahkan maaf ngomongnya Pak, ada sebagian ulama bahkan bukan mencuri Pak ya, bukan mencuri. Sebagian ulama mengatakan kalau ada orang-orang yang uangnya berasal dari harta riba, apalagi seluruhnya Pak riba, Pak Dok itu, maka dia nggak boleh bersedekah atau zakat dengan apa? Harta riba tersebut. Yang harus dilakukan apa? Mengembalikan harta riba tadi. Ada sebagian ulama seperti itu Pak. Nah ini enggak, Indonesia muamalahnya udah riba kan. Seneng dia kalau apa? Kerja di tempat apa? Di tempat kerja, satu keluarga seneng bahagia kan gitu seperti itu. Sampai sujud syukur, masya Allah kan gitu. Keterima di bank konvensional, akhirnya apa? Keluarganya sujud syukur, bukannya malah jadi musibah, malah sujud syukur mereka semua, masya Allah. La haula wala quwata illa billah. Nah, dan apa? Innallaha, Rasulullah SAW bersabda, Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali dari yang baik. Baik, Pak. Ya Pak. Nah ini kesalahpahaman yang ada di luar sana Pak ya. Ya, itu tadi orang koruptor tadi nanti ketika dia taubat, Masya Allah, uang 1.000 triliun tadi Pak ya, dia di penjara berapa tahun Pak? Ini kayaknya antum yang lebih mengikutin kan gitu. Hah? Saya tahu cuman lewat-lewat nih, ya Allah, saya kaget aja, Allah ya Rabbi, sampai 1.000 triliun itu udah mau ngapain dia dengan harta itu? Mau dibawa ke kuburan kah? Gitu sore itu, Pak. Hah? Berapa tahun divonisnya? Hah? 6 tahun ya sudah. Ya nanti dia keluar dari penjara, anggaplah dia bertobat dengan apa? Membawa ratusan triliun atau ribuan triliun tadi. Dia bertobat, lalu kemudian apa yang terjadi? Dia bersedekah. Dia harus mengembalikan harta tersebut, Pak. Ya Allah ya Rabbi ya. Udah Pak ya. Memang harus dibenahi, benar-benar harus benahi orang Indonesia ini, bentar. Ya. Tapi maafnya juga kadang-kadang ada orang yang berilmunya juga sama saja, ya. Bahkan ustadz gitu kan, seorang dai, ya, seorang dai, lalu kemudian apa? Dia sudah tahu ilmunya, malah dia yang mencuri harta siapa? Harta jemaahnya, kan gitu. Ada walit-walitan, bukan seperti itu ya Pak? Hah? Memanfaatkan kewalian wali ini dan sebagainya. Akhirnya apa? Harta jemaah yang entep sama dia kan gitu. Nah ini sama, udah jeleknya semua tuh Pak ya, udah jeleknya. Sekali lagi, kecuali orang-orang yang mendapatkan rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Pak, masya Allah, kalau antum nggak dapat bagian dari jabatan tersebut, bersyukur antum Pak. Ya bukan aduh kenapa saya nggak dapat jabatan. Enggak Pak, bersyukur antum nggak hidup dalam circle seperti itu. Karena apa? Kalau antum hidup dalam circle seperti itu, belum tentu antum bisa menahan dari godaan circle tersebut. Alhamdulillah Pak, alhamdulillah dengan keadaan antum. Kenapa? Antum bisa bermajelis ilmu. Lalu apa? Membahas ayat yang ke-18 ini. Ya apa? Alladzi yu'ti malahu
yatazakka, yaitu orang yang memberikan hartanya jalan Allah untuk apa? Mensucikan jiwanya dan juga hartanya. Dan para ulama mengatakan bahwasanya ayat ini ya adalah apa? Ayat yang menjelaskan tentang keutamaannya Abu Bakar. Ya, karena apa? Karena Abu Bakar azan. Udah azan dulu, fadhal silakan. Ya, tadi kita bismillah. Kita lanjutkan kembali. Ya, tadi ayat itu ya menjelaskan tentang apa? Menjelaskan tentang keutamaan Abu Bakar, ya. Dan bahkan para ulama hampir sepakat bahwasanya ayat ini ya menjelaskan tentang Abu Bakar yang mempergunakan hartanya yang halal. Sekali lagi, hartanya yang halal dipergunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Terutama ketika di awal-awal keislaman. Kita tahu pada waktu itu siapa? Ada orang-orang yang lemah dari kaum muslimin, orang-orang yang papa dari kaum muslimin, orang-orang hamba sahaya. Seperti siapa? Seperti Bilal, ya, dan yang sahabat yang lainnya yang waktu itu apa? Mereka disiksa oleh tuan-tuan mereka, ya. Maka pada waktu itu Abu Bakar apa? Mempergunakan hartanya yang begitu banyak untuk apa? Untuk membebaskan para sahabat yang disiksa oleh tuannya tadi, termasuk Bilal bin dibeli oleh siapa? Abu Bakar dalam jumlah yang begitu banyak, dalam jumlah yang begitu fantastis. Agar apa? Agar pada waktu itu Umayyah bin Khalaf yang menjadi tuannya Bilal pada waktu itu apa? Benar-benar mau melepaskan Bilal pada waktu itu. Ya, akhirnya apa? Dibebaskan. Datang lagi apa? Dibebaskan. Lihat lagi apa? Disiksa, dibebaskan, dibeli lagi, dibeli, lalu kemudian dia dimerdekakan, Pak. Ya, benar-benar Pak. Hartanya dia beli tuh sahabat yang masih diperbudak tadi, lalu kemudian apa? Dibebaskan terus. Pak. Nah, ini baru Pak. Ya, orang yang menginfakkan hartanya jalan Allah Subhanahu wa taala untuk mensucikan dirinya. Untuk mensucikan dirinya, untuk mensucikan hartanya. Ya, ini. Ya, untuk menggapai negeri akhirat. Nah, bukan hanya sekedar untuk apa, Pak? Untuk pamer, untuk kelihatan supaya apa? Dermawan, untuk apa? Untuk nyalon. Bukan. Ya, tapi benar-benar untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Abu Bakar telah memberikan contoh yang paling terbaik bagi kita semua. Di mana apa? Beliau membelanjakan hartanya di jalan Allah hanya benar-benar untuk mengharap keridhaan Allah. Kan gitu. Lalu kemudian ayat yang ke-19-nya apa? Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza, dan tidak ada seorang pun yang memberikan sesuatu nikmat kepadanya yang harus dibalasnya. Karena apa? Karena dulu ada perkataan orang-orang kafir Quraisy ketika Abu Bakar membebaskan Bilal, apa yang dikatakan oleh mereka? Abu Bakar membebaskan Bilal dikarenakan apa? Abu Bakar mempunyai utang budi kepada siapa? Kepada Bilal. Apapun itu hutang budinya nggak tahu, tapi itu omongan siapa? Omongan orang-orang kafir Quraisy. Karena mereka nggak menyangka bahwasanya apa? Abu Bakar sampai mengeluarkan harta yang begitu banyak hanya sekedar apa? Untuk membebaskan seseorang yang dianggap oleh mereka apa? Allah, ini hanya kuman, gitu maksudnya mereka ya. Ya kan gitu. Orang yang nggak berharga menurut mereka, orang yang berstatus rendah. Bahkan mereka apa? Kalau bisa jangan nyentuh deh, kan seperti itu. Kan itu.
Tapi ternyata Abu Bakar mau membelinya dengan harga yang begitu fantastis. Akhirnya apa? Ya biasa Pak. Ya, akhirnya mencari-cari propaganda, ya, yang apa? Yang membuat seolah-olah Abu Bakar tuh Abu Bakar kayak gitu kan gara-gara apa? Gara-gara punya hutang budi gitu sama bilang. Akhirnya apa? Allah turunkan. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza. Ya, apa? Tidak ada seorang pun yang memberikan suatu nikmat kepadanya sehingga dia harus membalas kenikmatan tersebut. Nggak ada gitu. Bukan karena hutang budi, bukan. Ya. Tapi apa? Illa batigha'a wajhi rabbihil a'la. Dia melakukannya untuk mengharapkan apa? Mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi. Kan gitu. Ya Pak. Itu yang Abu Bakar harapkan. Pak, ini saking dahsyatnya Abu Bakar berinfak, Pak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengatakan apa? Tidak ada kebaikan, tidak ada jasa yang pernah diberikan seseorang kepadaku kecuali aku telah membalasnya. Kecuali jasa dan kebaikannya siapa? Abu Bakar. Aku tidak bisa membalasnya, hanya Allah yang bisa membalasnya. Nah, Rasul pun mengatakan tidak ada harta yang begitu banyak yang aku gunakan kecuali harta siapa? Hartanya Abu Bakar. Tuh, Masya Allah. Makanya pernah kita kisahkan Pak ya, pernah terjadi apa Pak? Clash, ada sedikit perselisihan antara siapa? Antara orang yang terbaik dalam dunia Islam yang pertama dengan orang yang terbaik dalam dunia Islam yang kedua. Siapa? Abu Bakar dan Umar, Pak. Setelah Rasulullah tentunya Pak ya, setelah Rasulullah ya. Jadi kan gitu, orang yang terbaik pertama setelah Rasulullah siapa? Abu Bakar kan gitu ya. Setelah Rasulullah Pak, Abu Bakar. Yang kedua setelah itu siapa? Umar, kan gitu. Terjadi pernah perselisihan antara mereka Pak. Ya, yang memang pada itu salahnya siapa Pak? Yang pada itu salahnya memang salah Abu Bakar. Lalu kemudian Abu Bakar pun minta maaf kepada siapa? Kepada Umar. Tapi Umar pada itu agak sedikit jengkel Pak. Bahasanya. Ya, bahasanya mau ngomong, udah nanti. Ada gitu. Kita tinggalin sama Umar. Akhirnya ketakutanlah Abu Bakar. Abu Bakar langsung menghadap kepada Rasulullah. Umar yang sempat nolak tadi akhirnya apa? Nyesel. Lalu kemudian apa? Segera dia mencari Abu Bakar. Ke rumah Abu Bakar, ternyata Abu Bakar nggak ada. Maksudnya apa? Udah kita maafkan aja kan gitu. Ya Pak. Nyesel waktu itu Umar. Dicari ke rumah Abu Bakar, ternyata Abu Bakar nggak ada. Akhirnya apa? Ketika itu diberitahukan bahwasanya Abu Bakar ke tempat Rasulullah. Kesanalah Umar. Waktu itu Abu Bakar mengadukan, ya Rasulullah, udah ketakutan. Terjadi perselisihan antara saya dengan Umar ya Rasulullah. Tapi yang salah saya Rasulullah gitu kan. Tapi yang salah saya Rasulullah. Saya sudah berusaha untuk minta maaf kepada Umar, tapi apa pada itu? Belum dimaafin maksud itu. Akhirnya apa? Datanglah Umar ini, Pak. Ya, datang Umar. Pada itu Umar melihat dari kejauhan bagaimana wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apa Pak? Yang memerah pada itu. Yang Umar mengetahui maksudnya apa? Ini Rasulullah lagi apa? Lagi marah. Udah gemeteran Umar.
Pak, Umar gak takut dengan siapapun, Pak. Umar gak takut dengan siapapun. Tapi kalau dia melihat Rasulullah sampai merah, sampai marah kepadanya, gemeteran tuh Umar. Jadi ketika Umar datang dan melihat Rasulullah, melihat ke arahnya dalam keadaan wajah yang memerah, gemeteran ketakutan Umar, sampai-sampai karena ketakutannya Umar, Abu Bakar sampai mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ingat ya Rasulullah, yang salah saya ya Rasulullah," kata Abu Bakar. "Yang salah saya Rasulullah." Sampai apa pada waktu itu Abu Bakar megang-megang tuh kaki Rasulullah. "Ya Rasulullah, yang salah saya Rasulullah, bukan salah Umar." Karena apa? Karena Abu Bakar melihat wajah Rasulullah yang memerah, melihat kepada siapa? Kepada Umar. Umar udah menggigil orang gitu. Ya, lalu kemudian apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Janganlah kalian menyakiti sahabatku ini. Biarkan sahabatku ini." Kalian apa yang artinya jangan sampai kalian menyakiti sahabatku ini. Karena apa? Karena ketika kalian memusuhi diriku, dialah yang membelaku sendirian ketika itu. Ya kan? Ketika Umar masih memusuhi Rasulullah, ketika Umar masih ingin membunuh Rasulullah, siapa yang membela? Abu Bakar. Ketika kalian pada waktu itu apa? Menjadikan harta kalian malah apa? Untuk memusuhiku, untuk menyakitiku, Abu Bakar menjadikan hartanya untuk apa? Untuk menolong. Jangan kalian sakiti sahabatku ini. Tuh, akhirnya apa kata Abu Bakar? "Ya Rasulullah, yang salah saya ya Rasulullah, yang salah saya." Masya Allah. Saking mulianya Abu Bakar, Pak, ini Umar udah dijamin masuk surga. Dan bahkan sepakat para ulama bahwasanya orang yang terbaik setelah siapa? Setelah Rasulullah, Abu Bakar, kemudian Umar. Artinya Umar itu urutan kedua gitu setelah Abu Bakar. Ternyata terjadi gap yang begitu jauh antara siapa? Antara Abu Bakar dengan Umar. Kenapa tadi? Masya Allah, di awal-awal keislaman. Maka Pak, kita ikuti jejak tadi. Jejak Abu Bakar, jejaknya para sahabat yang kemudian baik Umar pun juga demikian, yang akhirnya menjadikan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala ketika telah masuk ke dalam agama Islam. Dan mereka akhirnya apa? Ketika mereka sudah masuk dalam agama Islam, mereka jadikan harta mereka hanya untuk apa? Menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala, bukan gara-gara embel-embel. Ya, Pak, bukan gara-gara embel apa? Supaya diomongin dermawan. Ya, ketika haji supaya diomongin apa? Pak Haji, dipanggil Bu Haji. Ketika umroh supaya dipanggil apa? Pak Umroh, Bu Umroh. Ketika sholat diomongin apa? Pak Sholat, Bu Sholat. Terus panggilan sekali lagi itu semuanya, kan gitu. Akhirnya marah-marah kalau nggak dipanggil Pak Haji, Pak Bu Haji. Harus ada apa? Pak Hajinya, Bu Hajinya. Kalau nggak apa? Nggak dikasih lagi, habis itu donasi, kan gitu. Repot nih kayak gitu. Ini bukan embel-embel, bukan. Ya, bukan gara-gara apa? Gara-gara pengen nyalon baru kemudian apa? Keluar hartanya. Ya, ketika udah keluar nggak jadi gila akhirnya, kan gitu. Apa? Mereka benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala, wala saufa yarda. Dan pada ayat yang terakhirnya, dan niscaya kelak dia akan mendapatkan kesenangan yang sempurna. Karena apa? Ya, apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surganya, dari segala kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalamnya, dan ketika itu dia akan benar-benar puas dengan ganjaran yang telah Allah berikan kepadanya. Nah, barakallahu fikum. Pak Nur, ada pertanyaan atau sudah? Fadhal, ada pertanyaan? Sudah? Nggak ada? Oh, kalau nggak ada berarti sudah masuk ke dalam hati semua, Pak ya. Kalau sudah masuk ke dalam hati berarti sisanya apa? Tinggal diamalkan, Pak ya.
Nggak bakal miskin orang yang bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nggak akan miskin orang yang menjadikan hartanya benar-benar di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Abu Bakar dia nggak pernah miskin kita dapatkan dalam sejarahnya, walaupun dia sudah menginfakkan hartanya yang begitu banyak, bahkan apa? Menginfakkan seluruh harta yang pada itu ada bersamanya pada itu. Yang ada bersamanya apa ya? Pada itu bukan harta benda ini, bukan ya. Yang ada bersamanya diinfakkan seluruhnya. Berani dia menginfakkannya. Ya, enggak nyisa 100.000, 200.000, enggak nyisa. Benar-benar ada harta yang ada bersama dia. Bukan aset-aset Pak ya, bukan tanah, bukan. Adanya duit yang sama dia, pada waktu apa? Dia infakkan. Terus semuanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Rasul bertanya, "Apa yang kau sisakan untuk keluarga?" Maka Abu Bakar pun menjawab, "Allah dan Rasul." Masya Allah, itu jawaban yang benar-benar apa Pak? Hatinya dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita bisa mengikuti jejak mereka. Yang namanya mengikuti ya pasti di belakang. Kan nggak di depan ya. Namanya mengikuti di mana? Di belakang. Setidaknya kalau kita nggak terlalu Pak nempel-nempel banget di belakangnya, setidaknya apa? Masih satu jalur, kan gitu Pak. Ya, masih satu jalur. Apa? Jadi masih jadi followernya, bukan kebalikannya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua pribadi-pribadi yang beriman dan bertakwa, dan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita semua dalam surga Firdaus A'la. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.